Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Budak Receh. Oh guys, kali ini saya akan membahas lagi tentang game penghasil cuan pastinya guys ya. Kali ini saya akan coba membahas tentang game baru rilis di bulan kemarin teman-teman, yaitu bulan Februari kemarin, yaitu namanya Gunship Battle Crypto Conflict teman-teman ya. Jadi nanti akan saya bahas sedikit bagaimana sih cara bermainnya teman-teman ya. Dan apa sih itu game ini, nanti kita baca bareng-bareng teman-teman ya, atau kita pelajari bareng-bareng di sini. Oke, untuk gamenya teman-teman bisa download saja di Play Store teman-teman ya. Nah, ini untuk gamenya Gunship Battle Crypto Conflict. Silakan teman-teman ketikkan saja namanya di Play Store. Selanjutnya teman-teman bisa mainkan atau download terlebih dahulu teman-teman ya, seperti itu. Nah, kita masuk lagi ke gamenya. Sebelum kita ke bagaimana cara mainnya teman-teman ya, di sini kita coba ke papan pengumuman terlebih dahulu teman-teman ya. Oke, kita klik di sini di papan pengumuman. Nah, di sini juga ada komunitasnya dari si game tersebut teman-teman ya. Nah, di sini ada Twitternya, Telegram, Discord, dan juga YouTube-nya. Silakan teman-teman bisa mengikuti dari games tersebut teman-teman ya, baik itu dari Twitter, Telegram, Discord, ataupun YouTube-nya teman-teman ya. Nah, sini ada situs resminya dan juga Milko-nya. Nah, di sini ada Milko ini. Teman-teman bisa ngecek setiap harinya untuk harga dari per 1 Milko-nya itu berapa teman-teman ya. Oke, kita klik dari resmi terlebih dahulu. Kita cari tahu terlebih dahulu apa sih games Gunship Battle Crypto Conflict ini teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya. Oh, bahasanya mantap guys ya. Free to play, play and earn teman-teman ya. Oke, kita rubah terlebih dahulu bahasanya menjadi bahasa Indonesia teman-teman, agar lebih enak dan mudah dimengerti teman-teman ya. Nah, ini sudah berubah menjadi bahasa Indonesia, kita bisa baca bareng-bareng teman-teman ya. Free to play, play and earn. Game selanjutnya, play and earn. Game strategi perang top tier Crypto Conflict adalah game blockchain dari Francis Gunship Battle dengan 100 juta pengunduhan teman-teman. Wow, sudah banyak sekali teman-teman ya yang unduh dari game ini. Nah, bagi teman-teman yang belum mendownload, di sini bisa teman-teman download ini untuk PC teman-teman ya, untuk PC ataupun untuk handphone Android. Untuk handphone situsnya langsung di sini bisa teman-teman download itu melalui Play Store, dan juga di sini melalui Windows bisa teman-teman klik saja di sini, tinggal pilih teman-teman mau menggunakan handphone ataupun PC teman-teman ya. Kita scroll ke bawah lagi, coba kita lihat dulu ke atas. Oke, kita scroll ke bawah lagi. Nah, di sini ada Milko teman-teman ya. Milko adalah aset yang dapat dipertukarkan. Jadi kita bisa menukarkan mata uang titanium teman-teman ya. Jadi dalam game ini kita bisa mengumpulkan titanium untuk ditukarkan menjadi Milko teman-teman ya. Nah, selanjutnya ke bawah lagi. Nah, seperti ini teman-teman ya. Dari titanium teman-teman bisa tukarkan menjadi Milko teman-teman ya. Kalau nggak salah untuk 1 Milkonya itu sekitar 14 ribuan titanium teman-teman ya. Jadi masih kecil sekali teman-teman ya. 14 ribu titanium itu seharga dengan 1 Milko. Nah, setelah di Milko teman-teman bisa tarik atau swap ke Wemic Credit, selanjutnya menjadikan Wemic teman-teman ya. Setelah di Wemic teman-teman bisa exchange atau teman-teman bisa kirimkan atau transferkan ke cryptocurrency exchange bebas. Biasanya sih lebih enak itu ke Indodax langsung teman-teman ya, atau kemana saja itu terserah teman-teman. Kalau teman-teman yang sudah bermain atau sedang bermain Mir4 teman-teman ya, pastinya sudah paham tentang urutan dari permainannya atau dari Wemix, bagaimana cara untuk menukarkan koinnya seperti apa teman-teman. Kalau di Mir4 kan itu dari Dragsteel ke Draco teman-teman ya. Dari Draco sama saja itu ke Wemix wallet. Urutannya sama seperti itu teman-teman ya.
Oke, ini kita sudah coba kita ke harga dari Milko-nya sekarang teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal klik saja di sini. Klik seperti ini teman-teman ya. Kita akan dibawakan ke Milko-nya atau ke harga Milko-nya untuk saat ini teman-teman ya. Nah, bisa dilihat di bawah sini teman-teman ya, langsung untuk per satu Milko-nya itu seharga $0,5328 teman-teman ya. Ini udah turun teman-teman ya. Kalau kemarin-kemarin sih masih besar kalau pertama kali muncul teman-teman ya. Ya mungkin sama seperti Mirror teman-teman ya, untuk pertama kali rilis atau pertama kali dimainkan itu masih besar untuk harganya. Sekarang sudah turun ke 5, sama dengan Draco juga ya. Draco juga sekarang setara hampir 0,5 0,6 seperti itu teman-teman ya. Oke, cuman di sini untuk mencari titaniumnya itu sangat mudah sekali, dan itu untuk penukarannya sangat kecil teman-teman ya, itu enaknya. Oke, kita ke permainannya teman-teman ya. Kita close saja untuk papan pengumumannya. Nah, itu tadi pengumumannya seperti itu teman-teman ya, untuk games pastinya bisa menghasilkan cuan teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah bermain games Mirror, pastinya teman-teman sudah paham ya. Nah, di sini ada yang namanya headquarter teman-teman ya. Nah, headquarter ini apa sih? Kita buka ya. Merupakan bangunan inti untuk pengembangan pangkalan teman-teman ya. Jadi headquarter ini adalah bangunan intinya dari semua dari pangkalan di sini semuanya teman-teman ya. Nah, ini bangunan intinya. Nah, di sini kan levelnya 13 teman-teman ya. Untuk bangunan intinya atau headquarternya di saya level 13. Jadi yang lainnya kalau misalkan headquarternya level 13, yang lainnya itu tidak bisa melebihi dari level si bangunan intinya atau headquarternya. Jadi sudah mentok di level 13. Contohnya ini nih udah level 13 teman-teman. Ini nggak bisa saya upgrade lagi ke level 14. Kenapa? Karena di sini harus menyelesaikan dulu di sini ya. Itu level 14 dari headquarternya. Seperti itu. Sama yang lainnya juga kita bisa cek di sini apalagi. Nah, ini teman-teman ya, udah level 13, bisa kita cek upgrade lagi. Nah, ini nggak bisa kita upgrade, kenapa? Karena level dari headquarternya belum ke 14, masih 13 teman-teman ya. Jadi harus mengupgrade terlebih dahulu bangunan intinya teman-teman ya, seperti itu. Nah, di permainan game ini intinya teman-teman ya, yang paling diintikannya pastinya kan teman-teman mencari cuan teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman mencari cuan, pastinya teman-teman harus naikkan headquarter ini ke level 18 teman-teman ya. Nah, setelah headquarternya teman-teman naikkan ke level 18, baru teman-teman naikkan juga di sini gudang warehouse-nya. Nah, ini teman-teman ya, atau trade warehouse-nya teman-teman upgrade juga itu ke level 18. Kita ke detail teman-teman ya. Nah, karena setelah mencapai level 18 itu baru bisa dibuka fasilitas Milko teman-teman ya. Fasilitas Milko, jadi bisa menukarkan titanium itu ke Milko dan juga mengaitkan akun dari si akun Wemik-nya, seperti itu teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman upgrade terlebih dahulu headquarternya atau bangunan intinya dan juga trade warehouse-nya kalau misalkan teman-teman ingin langsung mendapatkan cuan dari game ini teman-teman ya. Kalau belum mencapai ke level 18 ya belum bisa mendapatkan cuan teman-teman. Jadi kita hanya bisa mengumpulkan titaniumnya terlebih dahulu, seperti itu teman-teman ya. Untuk pengumpulan titanium juga itu di sini mudah sekali teman-teman ya. Setiap teman-teman mengerjakan misi, nah misi di sini teman-teman ya, menyelesaikan misi, teman-teman mendapatkan hadiah titanium juga. Nah, setiap teman-teman menyelesaikan upgradean ini sampai ke level up, itu teman-teman mendapatkan juga hadiah. Enggak hanya titanium teman-teman ya. Di sini teman-teman mendapatkan food, silver dan juga oil, dan juga apa tuh tambang besinya juga itu bertambah teman-teman ya. Seperti itu. Oke, kita ke pertambangan teman-teman ya. Nah, ini adalah
bangunan yang sangat diperlukan teman-teman di permainan ini. Nah ini teman-teman ya, kita klik dulu. Ini adalah perlengkapan yang sangat diperlukan di permainan ini. Yang pertama itu ada food, yang kedua ada iron yang seperti besi seperti ini teman-teman ya. Yang ketiga ada oil, dan yang keempat ada silver teman-teman ya, dan juga titaniumnya sendiri teman-teman ya. Nah ini adalah perlengkapan penting ibaratnya teman-teman ya, perlengkapan penting dari game ini. Kenapa teman-teman tidak bisa mengupgrade setiap bangunan di sini kalau misalkan teman-teman tidak memiliki dari 4 bagian ini teman-teman ya. Jadi teman-teman harus pertama-tama ini teman-teman yang harus upgrade terlebih dahulu itu ya ini ya. Kalau misalkan headquarternya level 13 atau level 18 ya teman-teman cepat-cepat level upkan juga dari bangunan ini teman-teman ya. Ini kan lagi menambang sendiri teman-teman ya untuk mendapatkan ini semua. Ini bisa kita collect saja, tinggal klik salah satu itu akan masuk sendiri teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman ya, untuk menambah dari si peralatan tersebut untuk mengupgrade teman-teman ya. Kenapa? Karena untuk naik level itu sangat banyak sekali membutuhkan perlengkapan itu teman-teman ya. Kita cek dari headquarter terlebih dahulu teman-teman, kita upgrade teman-teman ya. Nah di sini untuk menaikkan ke level 14 berarti teman-teman harus memiliki 12.622 titanium teman-teman ya. Dan juga untuk foodnya itu 877, untuk besinya 877 juga, oilnya itu 83.000, dan juga silvernya 10.000 teman-teman ya. Jadi sangat banyak sekali. Nah ini untuk keempat-empatnya saya belum mencapai semua, jadi belum bisa saya upgrade ke 14 karena ini sangat banyak sekali teman-teman ya. Nah untuk mendapatkan ini semua, nah keempat item ini tadi, agar lebih cepat ya teman-teman bisa upgrade dari pertambangannya. Jadi ada 1, 2, ini kan ada oil nih untuk pertambangan oil. Terus ada food teman-teman ya, ini pertambangan food, ada silver dan juga besi teman-teman. Ini silakan teman-teman upgrade ke level up semuanya biar lebih banyak. Untuk mendapatkan ini juga teman-teman bisa menyerang atau mencari misi teman-teman ya. Nanti deh untuk menyerang ya, kita itu kan langsung ke permainannya teman-teman ya setelah ini. Nah selanjutnya, nah di sini juga ada gold teman-teman ya di ujung atas ini. Selain dari keempat tadi item tadi yang sangat dibutuhkan, nah ada satu lagi yaitu gold. Ini juga sangat dibutuhkan atau diperlukan juga teman-teman ya. Nah untuk mendapatkannya teman-teman bisa setelah menyelesaikan misi di sini teman-teman ya, itu teman-teman bisa mendapatkan hadiahnya dari misi harian atau challenge di sini teman-teman ya. Itu bisa mendapatkan emas atau gold, atau teman-teman bisa melihat video di sini teman-teman ya. Nih di gambar promotion center teman-teman bisa melihat video untuk mendapatkan 100 gold. Teman-teman bisa klik seperti ini. Nah di sini gold gratis teman-teman klik di sini. Jadi teman-teman haruskan menonton video terlebih dahulu untuk mendapatkan atau mengkoleks dari gold tersebut teman-teman ya. Kita tunggu. Oke, kalau sudah di close saja. Oke, kita sudah berhasil mendapatkan 100 gold, itu sudah dikirim ke inventory kita teman-teman. Nah untuk melihat atau mengklaim dari gold tersebut, teman-teman bisa cek di bawah di sini teman-teman ya. Nah sini ini dari kotak, ada kotak tuh, ini kotak untuk inventory setiap hadiah yang kita dapatkan teman-teman ya. Jadi kita klik saja seperti ini. Nah bisa dilihat di sini ada pemberitahuannya N, itu berarti inventory baru yang masuk teman-teman ya. 100 gold ini 1 berarti hanya 100 kali 1 saja berarti hanya ada 100 teman-teman ya. Seperti di sini yang belum saya keluarkan itu ada 43 ya. Di sininya satunya itu 100, jadi 100 kali 43 jadi 43.000 titanium, dan 1000 kali 10 jadi 10.000, jadi 53.000 titanium yang saya miliki ditambah dengan 4.000 ini teman-teman ya. Baru segitu teman-teman ya.
Kalau misal mau dikesinikan, berarti ya teman-teman tinggal konversikan atau ambil atau gunakan teman-teman. Ini saya kumpulkan terlebih dahulu. Nah, gold juga sama, teman-teman tinggal klik goldnya seperti ini. Kalau misalkan mau ditambahkan ke atas ini ya, ini kan di atas ada 3.540 teman-teman ya. Ini kalau misalkan kita gunakan, ini akan berpindah ke atas sana. Oke, kita gunakan. Oke, sudah berubah menjadi 3.640 teman-teman ya. Bisa dilihat di atas ini. Oke. Seperti itu teman-teman. Dan ini inventory atau peralatan lainnya teman-teman ya, di kotak kita atau di inventory kita yang bisa kita gunakan. Di sini ada boss untuk mempercepat pengupgradean. Di sini juga ada teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal gunakan atau converse teman-teman. Di sini ada converse itu untuk menaikkan teman-teman ya. Contoh jumlah minimum converse itu 3 teman-teman ya. Mengurangi waktu refire 5 menit, jadi tinggal converse saja kalau misalkan teman-teman mau mengconverse-nya. Nah, di sini ada yang pesawat seperti ini teman-teman ya. Ini bisa teman-teman buat atau dikonversikan lagi teman-teman ya. Contoh misalkan di sini saya buka yang biru ini. Nah, ini mau teman-teman gunakan atau converse. Kalau di converse berarti teman-teman akan rubah dari blueprint itu Parker blueprint ya, menjadi epic legendary jet blueprint, jadi epic teman-teman ya. Itu tinggal teman-teman converse, berarti membutuhkan 3 blueprint ya. Itu menjadi satu kotak epic teman-teman ya untuk pesawatnya nanti. Kalau misalkan teman-teman mau gunakan ya, teman-teman tinggal gunakan seperti ini. Nanti teman-teman tinggal buat pesawatnya seperti ini teman-teman ya. Jadi intinya itu untuk membuat pesawat teman-teman ya. Buat seperti ini. Nah, di sini ya tinggal teman-teman buat saja. Kalau misalkan pengen cepat ya teman-teman buatnya menggunakan gold di sini teman-teman ya. Ada gold atau langsung buat cepat saja dengan ada waktu 30 detik teman-teman ya. Nah, fungsi dari gold tersebut yaitu untuk bisa mempercepat tersendiri dari pengupgradean teman-teman ya. Contoh kita mau upgrade ini teman-teman ya. Kita bisa menggunakan upgrade seperti biasa di sebelah kanan di sini, yaitu dengan waktu 4 jam ya, 4 jam 33 menit teman-teman ya. Untuk pengupgradeannya lumayan ya. Tapi kalau misalkan kita mau cepat itu langsung di-upgradekan ke level 13, berarti teman-teman membutuhkan 168 gold teman-teman ya. Kalau misalkan bangunan-bangunan ini dan goldnya kita sedikit, sayang teman-teman ya. Kalau saya sih goldnya untuk ini teman-teman ya, saya kumpulkan untuk mempercepat pengupgradean dari headquarternya. Tapi di sini masih membutuhkan 5.300 gold teman-teman. 5.300 gold untuk naik lagi ke level 15. Seperti itu. Kalau sayang goldnya untuk mengupgrade yang lain ya teman-teman bisa kumpulkan dari keempat atau kelima ya, kelima item ini teman-teman ya. Teman-teman kumpulkan untuk menaikkannya seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman belum memiliki aliansi, di sini juga ada aliansi teman-teman ya. Nah, di bawah kiri aliansi di sini teman-teman bisa gabung, pilih saja aliansi mana yang ingin teman-teman ikuti atau masuki. Nah, ada daftar di sebelah sini teman-teman ya. Daftar ini seperti kalau di game Mira itu mirip kayak kodeks teman-teman ya. Contoh misalkan kita klik yang ini teman-teman yang atas, tahu kodeks teman-teman ya. Nah, kita klik yang normal yang bawah ini, teman-teman pilih daftar, selanjutnya pilih salah satu daftar. Seperti konfirmasi teman-teman ya. Oke. Ini kan masih ada lagi kayaknya tadi. Itu bisa udah ya. Atas juga nih kalau misalkan mau teman-teman ke daftarkan atau ke kodekan kalau di Mirfolnya ya tinggal daftarkan saja. Pilih salah satu, selanjutnya daftar. Konfirmasi teman-teman ya. Oke, seperti itu. Ini kalau mau daftarkan lagi nggak apa-apa. Pilih salah satu, daftar lagi. Contoh saja teman-teman ya. Oke, ini sudah didaftarkan teman-teman ya. Kita back saja teman-teman ya. Tugas koleksi, ambil hadiah teman-teman. Nah, ini juga ada hadiah yang kita dapatkan teman-teman ya. Kita back lagi. Oke, kita cek ketahanan. Nah, setiap hadiah yang kita dapatkan itu masuknya ke inventory teman-teman. Inventory baru kita bisa gunakan seperti ini teman-teman ya.
Kalau kita gunakan nanti ketahanan semua kapal itu bertambah 1% teman-teman ya. Gunakan item untuk meningkatkan ketahanan semua kapal tambah 1%. Kita gunakan saja teman-teman ya untuk memperkuat perlengkapan kapal kita teman-teman ya. Oke, kita ke peralatan lainnya teman-teman ya. Nah, untuk penyerangan di sini berarti kan teman-teman harus membuat atau mengupgrade, jadi membuat pesawat kayak tadi teman-teman ya. Membuat kapal di sini teman-teman bisa buat. Silakan teman-teman tambahkan kapalnya sebanyak mungkin biar lebih kuat tenaganya teman-teman. Kalau misalkan sudah lengkap seperti ini, teman-teman tinggal buat saja. Buat di sini teman-teman ya, untuk menambah dari kepemilikan kapal kita. Di sini baru punya satu, saya tinggal teman-teman bos aja seperti ini teman-teman ya, atau dibuat teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman tidak menggunakan gold itu lumayan teman-teman ya, atau di bos dipercepat itu selama 3 jam. Kalau mau di bos, teman-teman klik lagi teman-teman bos seperti ini teman-teman ya. Itu memerlukan gold yaitu 38 gold dan juga menggunakan bosnya teman-teman seperti ini ya. Klik saja seperti ini teman-teman. Oke, komplit, sudah beres teman-teman ya. Nah, selesai. Kalau menggunakan gold itu lebih cepat, jadi kita tidak perlu menunggu selama 3 jam teman-teman ya. Jadi ini sudah selesai seperti itu teman-teman ya. Sama teman-teman bisa buat kapalnya atau juga peralatan tempur lainnya teman-teman, dari tank bajanya juga silakan teman-teman upgrade semuanya atau buat teman-teman ya. Nah, setelah dibuat ini kan masih ada di level tadi kapalnya ini ya. Sip. Kita buka informasi shipnya. Nah, ini masih level 1, bisa teman-teman upgrade kan nanti ke level maksimalkan teman-teman ya, pokoknya levelnya. Selanjutnya, nah kalau misalkan kita mau mencari ini lagi teman-teman ya, dari food, iron, oil, dan juga silver, itu teman-teman bisa menyerang armada ataupun yang lainnya, atau dari penyelesaian misi teman-teman ya. Silakan teman-teman selesaikan misi yang ada di permainan ini, teman-teman pasti mendapatkan dari item tersebut untuk mengupgrade peralatan. Atau teman-teman bisa klik bola dunia yang di samping kanan ini teman-teman ya. Teman-teman klik seperti ini. Nah, di sini adalah lokasi kita teman-teman ya, mana kita ke rumah. Nah, ini lokasi kita, nama saya Mr. Epson di sini teman-teman ya. Nah, di sini kita mau ngapain? Kita mau menyerang armada, kita cari lainnya. Di sini ada lainnya teman-teman, ada lainnya. Kita cari. Nah, di sini kita mau ngapain? Kita mau serang armada base. Kita bisa search saja teman-teman ya. Nah, ini armada base teman-teman ya. Kalau misalkan kita mau menyerang, nah kita attack saja. Kalau misalkan kita mau menyerang teman-teman ya, attack. Selanjutnya pilih perlengkapan perang kita yang mau kita gunakan ini teman-teman ya. Selanjutnya bisa kita deploy teman-teman ya. Kalau misalkan kita akan menyerang base tersebut, kita coba saja deploy teman-teman ya. Caranya seperti ini. Oke, kita bos saja percepat teman-teman ya. Oke, kita percepat biar lebih cepat berangkatnya. Oke, kita percepat guys. Kita percepat lagi. Oke. Nah, ini sudah sampai teman-teman ya. Kita cek. Nah, cara permainnya seperti ini teman-teman ya. Kita hanya menyerang base atau armada orang lain seperti ini. Kita bisa menang atau kalah. Ya, kalau misalkan kita pengen menang ya berarti perlengkapan alat tempur kita harus kuat teman-teman ya. Nah, ini kita menang teman-teman ya. Oke, hadiahnya apa? Nah, di sini ada kotaknya teman-teman ya. Setelah kita memenangkan pertempuran, kita bisa mendapatkan pesan terlebih dahulu. Kita buka pesannya. Nah, ada pemberitahuannya di sini teman-teman ya. Result yang diperoleh yaitu 4,5 ribu food,
4,5 ribu besi teman-teman ya. Tidak ada oilnya dan tidak ada silvernya, ya lumayan teman-teman ya. Kita cek hadiahnya ada di inventory teman-teman ya, seperti ini. Ini scroll ke bawah, ada kotak, biasanya ada kotak teman-teman. Nah, kotak seperti ini teman-teman bisa kita gunakan. Oke, 3000 iron, ya 500 oil dan juga 125 silver. Dan kita mendapatkan Harrier Blue Frame teman-teman ya. Oke, kita sentuh. Nah, seperti itu caranya untuk mendapatkan perlengkapan atau item untuk mengupgrade teman-teman ya. Atau teman-teman bisa serang. Kita cari lagi teman-teman di sini ya. Nah, serang yang lainnya Interest Squadron, atau misalkan mau teman-teman serang Armada Fleet, atau teman-teman mau mencari Titanium Island teman-teman ya. Jadi teman-teman mau nambang titanium nih untuk ditukarkan ke Milko ya, teman-teman bisa cari juga di sini, teman-teman tinggal search. Atau teman-teman mau mencari silver side oil, kita coba cek ya, search. Nah, kita akan dibawakan ke silver side di sini ya, teman-teman tinggal attack saja teman-teman ya di sini. Tinggal serang untuk mendapatkan hadiahnya, seperti itu. Atau teman-teman mau ke oil contohnya sama, kalau misalkan membutuhkan banyak oli atau iron sheet, kita search saja. Nah, di sini adanya, teman-teman tinggal serang aja. Ataupun di sini food sheet, kalau misalkan teman-teman butuh food sheetnya, teman-teman bisa serang juga di sini teman-teman ya, seperti itu. Tapi diharapkan kita cek detailnya, diharapkan jangan seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini kan ada Armada Defender menduduki short sheet ini, kirim Scott untuk mempelajari detail. Jadi kalau misalkan ada yang menduduki, ya diharapkan jangan diserang teman-teman ya. Cari yang lain aja yang kosong teman-teman ya. Cari yang kosong, yang masih belum ada. Kita coba cek teman-teman ya. Kita detail. Ini juga ada yang menduduki, cari saja yang kosong teman-teman ya. Seperti itu. Oke, kita balik lagi ke dalam markas kita teman-teman. Bisa teman-teman klik ini lagi teman-teman, seperti ini. Ini yang di bawah ini teman-teman ya. Nah, ini ada di dalam markas kita teman-teman ya, atau di armada kita. Nah, itu untuk cara permainannya teman-teman ya. Di game ini grafiknya juga sudah bagus sekali teman-teman ya. Nah, ini kita bisa collect lagi teman-teman, seperti ini. Cara permainannya seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mendapatkan atau mengupgrade ya, perlengkapannya harus teman-teman upgrade terus. Dan untuk mendapatkan perlengkapan tadi untuk upgrade-annya seperti food, oil, itu bisa teman-teman menyerang armada atau teman-teman langsung tambang saja di tempatnya, seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin mendapatkan cuan dari game ini, berarti teman-teman harus upgrade dari trade warehouse-nya itu ke level 18 untuk nanti teman-teman dapatkan fasilitas Milko-nya dan bisa mengaitkan dari si Wemik kreditnya teman-teman ya. Di sini saya juga belum bisa mengaitkan Wemiknya teman-teman ya. Next, setelah saya nyampe ke level 18, nanti kita akan coba buat gamenya videonya lagi untuk cara pengaitan akun dan juga cara penarikannya teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman, sedikit penjelasan dari game ini. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman semua. Bagi teman-teman yang baru nyampe di video saya atau baru nongol di video saya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, like dan juga share video saya teman-teman ya. Oke, terima kasih, good job teman-teman.